Hai guys, balik lagi sama gue di RS Studio. Zona Merah udah keluar episode ketiganya. Jadi, langsung aja kita bahas detail dan easter egg yang ada di episode ketiga ini. Episode ketiga ini dibuka dengan Ella yang memacul kepala mayit dan terlihat di belakangnya plang dari desa Luwak. Setelah itu, Ella mengambil celurit dan tiba-tiba Ella menjadi jago dalam bertahan. Lumayan berbeda ya dari episode sebelumnya, di mana Ella yang terlihat masih anak remaja. Dan kalau kita ngelihat tanda jalan dari episode sebelumnya, kita tahu kalau misalkan desa Luwak itu kurang lebih sekitar 15 km dari tempatnya Ella. Ella yang jatuh di tumpukan jerami tidak dikejar lagi oleh para mayit. Mungkin aja karena bau dari hewan ternak yang mengganggu penciuman para mayit ini. Dan kita bisa tahu dari suara hewan ternak yang sedang buang air besar. Di pembalakan liar, Adi memberitahu para penjaga kelemahan mayit ada di kepalanya. Gak bisa mati kecuali kepala diincar. Dan di belahan hutan yang lain, Pak Zainal mengajari Dandi cara berburu kelinci. Saat berburu kelinci, Pak Zainal juga mengajarkan tentang hierarki dan kekuasaan ke Dandi. Dandi menggunakan senapan angin PCP Pasopati. Senjata ini emang diproduksi di Indonesia. Yang di senjatanya juga terlihat ada tulisan Pasopati. Next ada Risang yang membaca berita yang diterbitkan oleh perusahaannya di tahun 2020 dengan judul berita Bupati Rimbalaya berhasil menggagalkan pembalakan hutan. Setelah itu Risang disamperin oleh Seno untuk bertemu dengan Pak Zainal. Di sini yang gue lihat ketegangan antara Pak Zainal dengan Risang. Kemudian scene berlanjut di ruang tamu Pak Zainal. Ada lukisan Pak Zainal yang sedang duduk ditemani oleh harimau. Dengan kursi yang sama, bahkan kain kuning dan batik yang digunakan Pak Zainal juga sama seperti yang ada di lukisan. Mungkin harimau ini juga bisa menandakan Risang yang bisa menerkam Pak Zainal. Dan di sebelah kiri dan kanannya ada kepala rusa dan di bawahnya ada peta persebaran hewan di Rimbalaya. Bisa jadi peta ini tuh untuk ngebantu Pak Zainal untuk ngeburu. Jadi kalau misalkan dia mau ngeburu hewan apa, dia udah tahu hewan itu berada di daerah mana. Karena di situ terlihat ada gambar beberapa hewan. Di samping kursi Pak Zainal juga ada patung harimau yang seperti memandang Risang, ingin mengintimidasi Risang. Kemudian ada flashback dari panti rehab dan ada jenazah yang dibuang dari atas jembatan. Dan jenazah ini adalah Aca, teman dari Maya di pabrik, yang sempat dibunuh oleh anggota Pak Zainal. Dan balik lagi ke ruang tamu Pak Zainal, di sini justru Risang yang mulai mengintimidasi Pak Zainal dengan mengaitkan semua hasil temuannya, baik dari panti rehab, kejadian di pabrik, hingga pembalakan hutan. Di sini Risang jadi harimau yang siap menerkam Pak Zainal. Maya yang keluar dari penjara dan dihampiri oleh Yosef. Maya ini bertemu dengan Ibu Diah. Dan plat nomor dari Ibu Diah adalah RL2A. RL yang merupakan singkatan dari Rimbalaya dan 2 yang merupakan wakil Bupati Rimbalaya atau orang nomor 2 di Rimbalaya. Kalau plat nomor dari Pak Zainal adalah RL1A yang merupakan nomor 1 di Rimbalaya. Nomor ini tuh juga jadi referensi seperti yang ada di Indonesia, di mana kalau plat nomor di Indonesia, nomor mobil presidennya adalah RI1. Maya pun mulai bersekongkol dengan Ibu Diah untuk menurunkan Pak Zainal. Maya memberitahu teman-teman pekerja pabriknya di base camp. Terlihat beberapa toa yang ada di base camp, yang mungkin ini menandakan para buruh juga bisa bersuara. Pak Zainal yang menyuruh menghabisi mayit hasil tangkapannya, namun para penjaga malah taruhan dan membuka pintu para mayit, yang justru ngebuat wabah ini ngejalar lagi. Ditambah pekerja yang sempat tergigit mayit mulai berubah. Risang yang mengikuti mobil berhasil sampai di pembalakan liar, dan Adi yang keluar dari tahanan menjadi long shot yang keren banget dengan kekacauan yang ada di pembalakan liar dan melibatkan banyak ekstra. Sempat gue hitung-hitung long shot ini tuh kurang lebih 2-3 menitan. Long shot di sini tuh bisa dibilang shot yang monumental karena banyak menggunakan ekstras yang itu nggak mudah, dan ditambah pergerakan kamera yang menggunakan seling yang naik ke atas ngelihat bagaimana chaosnya pembalakan liar. Shot ini tuh butuh persiapan matang banget ya buat dibikin. Adi dan Risang berhasil keluar dari pembalakan liar dan mereka nemuin mobil Ella yang terparkir di tengah jalan. Adi ketemu HP Ella yang masih nyala namun gak bisa dibuka karena pakai password, dan mereka pun disamperin sama 2 mayit. Tapi di sini ada sedikit hal yang bikin gue bingung. Risang gak mau ngebunuh orang, tapi waktu dia nabrak mayit dan disuruh mundur sama Adi buat bener-bener ngebunuh mayitnya, Risang malah mundurin mobilnya yang kayak bertolak belakang banget gitu sama omongan dan tindakannya. Pak Zainal yang berencana ketemu petinggi lain. Jadi besok papa ketemu sama petinggi-petinggi yang lain dan dijamin aman. Siapakah petinggi-petinggi ini? Apakah bupati lain? Ataukah pejabat dari pusat? Atau ada orang lain lagi? Adi dan Risang sampai di desa Luwak. Mereka dikejar mayit dan diselamatkan oleh Ella. Wow, tiba-tiba di sini Ella menjadi orang yang benar-benar beda ya. Di episode 1 kita ngelihat kayak Ella ini tuh merupakan anak yang manja dan gak bisa diandalin. Tapi di sini Ella benar-benar berubah. Yang di sini menurut gua agak sedikit ngeganjel. Dimana perbedaan karakter Ella yang cukup signifikan dan kurang dijelasin background dari karakter Ella. Oke, itu aja bahasan dan detail-detail yang ada di episode 3 ini. Bagaimana menurut kalian?
tentang episode ketiga ini. Dan bagaimana menurut kalian tentang video ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow gue di RS Studio Official. Let's discuss.